Nah, pada tataran ini muncullah seperti guru Imam Kushairi namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata beliau? Ilbas ma'an nas ma yalbisun. Udah, kamu gak usah menyendiri, gak usah menyepi jauh-jauh. Terus gimana? Pakailah yang mereka pakai, belilah yang mereka beli. Mereka beli rumah. Mereka pakai mobil, kita pakai mobil. Pakai motor, kita pakai motor. Mereka makan enak, kita makan enak. Tapi kata beliau apa? Wan farid anhum bisirrik. Tapi kamu harus mempunyai rahasia dengan kalbumu bahwa engkau merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Pak jaga ini? Kalau enggak perlu berlatih. Nabi udah terjaga sirnya, tapi 10 hari terakhir masih itikaf enggak? Masih. Nabi itikaf pindah tempat tidur atau gimana Pak? Kita kalau itikaf sekarang pindah tempat tidur. Ngobrol, kalau dulu ngobrolnya apa? Sekarang ngobrol juga. Udah berapa nih tempat itikaf saya lihat? Sama persis. Yang paling menggenaskan apa? Dan menggemaskan. Ustadz yang ngisi kajian itikaf nggak itikaf. Dia pindah-pindah tiap malam, ya. Malam ini di sini. Alasannya apa? Saya pakai itikaf fikih. Di fikih kita nginep 1 jam saja di masjid, itu itikaf. Itu itikaf fikih. Itikaf Ramadan bukan itu. Itikaf Ramadan tanggalkan itu semua. Kalau mau ekstrim lagi, kayak Nabi di Gua Hira. Nah, ini ustadz-ustadz ini loh diberi rukhsah oleh Rasulullah ini. Masa nggak mau lagi kan? Akhirnya jamaahnya dapat Lailatul Qadar. Si ustadznya masih di mobil, di motor. Itulah kejadiannya Pak hari ini. Malu kita kepada Allah, ya. Maka saya mewajibkan ke dalam diri saya 10 hari terakhir, kalau nggak pandemi biasanya udah di surau, di masjid atau di zawiyah. Nggak kemana-mana lagi, nggak banyak ngomong lagi. Makan juga dikurangi, cuma kurma, air putih, udah cukup. 10 hari itu efektif menurunkan berat badan dan berat dosa Pak. Apa faedah beruzlah? Baik yang pertama tadi uzrah secara fisik dengan niat supaya manusia tidak ternodai oleh kita, dan yang kedua uzlah secara ruhani, sir. Apa kata beliau? As-salamah minal ghaibah. Selamat dari gibah. Itu gibah fikih. Ada gibah yang lain. Gibah versi ulama wali itu teringat selain Allah. Itu ghaibah juga. Ya. Jadi bagi seorang kekasih Allah terbersih di kolbunya, lalu dia ikutin selain Allah, itu sudah ghaibah. Berarti Allah gaib dari dirinya. Karena ghaibah artinya kosong, tidak hadir, nggak terkoneksi kepada Allah. Tapi kalau bagi orang awam seperti kita nih, ghaibah apa? Ghibah. Ghibah udah bahasa Indonesia ya. Asalnya ghaibah Pak, dari kata ghaib. Ghaib, membicarakan yang tidak hadir disebut ghaibah. Bahasa Indonesianya ghibah. Itu mah standar, ya. Nah, kalau ingin mau naik kelas kita tidak membicarakan selain Allah di dalam kolbu. Nah. Dan yang kedua, ar-riya. Riya ini kan macam-macam juga lapis-lapisannya. Nah, riya secara umum, orang yang beruzlah, berkhalwat, dia dapat rahasia, dia selamat dari riya. Riya itu sederhananya beramal pengen dilihat, karena dari kata ra'a, yara, ada ru'yatan, ada riya'an. Nah, ini riya'an. Riya artinya saya baca buku, baca Quran, pengen dilihat. Saya berjenggot, pengen disebut ustaz. Saya pakai gamis, pengen disebut soleh. Saya jingkrang, pengen disebut pengamal sunnah. Apalagi kalau dulu tuh orang umroh tuh paling gampang dia kena riya. Bercampur dalam sum'ah, pamer. Dipasanglah status foto di belakang kita Ka'bah, sopan gitu. Tuh lagi depan Ka'bah nih, gitu. Udah kena udah. Padahal ke sana bukan untuk itu.
Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jaga kalbu kita dari itu. Kalau mau narsis Pak lagi umroh, beresin dulu umrohnya. Udah selesai, khatam 1 putaran sampai sa'i, udah tahallul, bebas mau ngapain silakan. Ini baru tawaf 7 kali belum beres udah foto-foto segala ya. Saya tinggal aja jamaah. Emang kita bukan jadi guide-nya, bukan. Saya ikut dengan mereka. Kebetulan mereka nggak tahu kalau kita guru ngaji dikit-dikit ya. Ya, karena berangkatnya pakai levis Pak, pakai baju kaos. Dikira orang awam gitu ya. Saya awal-awal datang, mereka udah mulai, wow Ka'bah, foto yuk, langsung foto. Belum nyampe 7 udah foto bareng, baris. Masya Allah, itu kejadian. Nggak sabar dia mau kasih tahu ke dunia, woi saya sudah nyampe di depan Ka'bah. Padahal Allah di sana, Allah di sini sama nggak? Sama nggak? Sama Pak. Itu riya paling ringan, pengen dipuji, pengen dilihat. Dan sekarang riya itu gampang karena lewat sosmed. Kan ada sekarang pakai location ya, pasang status lokasi. Waduh, lengkap Pak sekarang. Alat-alat riya itu gampang sekarang. Ada riya yang lebih berat, pengen disenangi, takut dibenci. Nah ini berat, ini dai biasanya. Orang-orang kayak saya itu terserang yang beginian Pak. Serangannya ini, takut ditinggal jamaah, takut nggak disukai jamaah cuma karena beda politik. Maka banyaklah dai-dai kemarin cari muka. Di saat dia cari muka begitu, berubahlah mukanya di sisi Allah jadi muka kirdun, kera, kayak monyet Pak. Kalau orang dibuka mata kolbunya, itu kelihatan bukan manusia itu yang ngomong. Kenapa? Dia cari muka. Cuma kan kita nggak lihat, Bapak kan nggak lihat aja, ya. Ada yang suka hantam sana, hantam sini, itu udah berubah Pak, dia menjadi kalbun. Itu yang kita nggak sadari itu, ya. Udah berubah dia menjadi karakter yang ada di dalam dirinya, yang belum sempat dia didik. Serem nggak nih dunia dakwah? Serem Pak, sangat serem. Jadi kalau anak Bapak, cucu nanti ada yang memang mau dikader jadi ulama, betul-betul kirim ke ulama yang benar-benar ulama bersanad. Ya, yang santrinya ini ditempa. Maka anak kita kalau dihukum di pesantren, ridhoi Pak, itu bermanfaat bagi rohaninya. Mau disuruh berdiri 1 kaki ya sekarang kan udah gak ada lagi begitu-gitu. Dulu digampar biasa. Disuruh direndam gak apa-apa, menghabiskan egonya sampai dia tahan banting. Sekarang kan enggak, dilaporin gurunya. Teman-teman kita di Bogor, di Bekasi, ada yang udah masuk penjara Pak, dilaporin sama murid-murid durhaka ini. Nauzubillah min dzalik. Bakal jadi ulama nggak tuh? Jadi ubaru palingnya. Nah, riya yang ini nih, itu kalau nggak dibimbing oleh seorang guru yang ahli kolbu, ahli rohani, nggak akan selamat. Nggak bisa sendiri Pak, karena riya itu ada di dalam ini. Mau baca buku 1000 nggak hilang dia mesti dilatihkan oleh ahli yang sama. Ini mohon maaf, ini kan ada panahan di depan. Kita udah lihat di video, ada bukunya, modulnya, bisa nggak langsung praktek? Tanya sama Ustadz kita, bisa nggak? Nggak bisa, tetap harus dipegangin. Nih pegang ini, tangannya harus diajar gimana? Tetap dibimbing awalnya. Udah benar nih cara megangnya, sekarang fokusnya. Udah nih, biar nggak ambisi, doa dulu ya kan, supaya nanti kalau kena bagian tengahnya tidak ada rasa sombong. Ada nggak tukang panah, ahli panah, trainer panah yang latih sampai ke sana? Kan nggak ada sekarang. Nggak nemu saya kecuali orang Turki.
Orang Turki itu kalau mereka mau manah, mereka doa dulu Pak, baca Fatihah, istighfar, ketika manah takbir, sehingga ketika nyampe yang dia besarkan hanya Allah, bukan dirinya. Wah kerennya gua, kita gak ada muncul itu. Latihan kuda, ya, saya suka Pak, walaupun belum lancar-lancar amat naik kuda tuh, ya, enak di badan. Tapi kalau ada perasaan tadi, nggak berzikir ketika main, ketika kita berlatih, ada perasaan, wah gue mau bentar doang udah bisa, yang lain sebulan belum bisa begini, ada perasaan begitu. Apalagi ngurusin umat, ya, ngurusin umat kalau nggak ada latihan begini, nanti dia akan mengikuti selera umat, bukan umat mengikuti selera ulama. Itulah kejadian. Lihat aja Pak, nanti kejadian begitu lagi 2024 ya, 2025 ya, pemilu ntar begitu lagi, ntar coba aja lihat. Semoga kita terjaga ya. Saya takut akan berubah itu, karena hanya Allah yang merubah kolbu. Nggak ada jaminan nih saya benar terus, nggak ada. Apalagi kita semua nih ya, sama semua ya. Apalagi manfaat uzlah ya. Selamat dari godaan dunia. Nah kitanya yang selamat ya. Aman dari malalil asdiqa wa sitril faqa 'anil adu wa syamit wa siddiq al mutawajjih. Jadi kalau ada komunitas yang memang tidak menunjang kualitas rohani kita, itu kita akan tersisihkan dari mereka. Nah, ini aman dari mereka. Bukan berarti kita merasa akan rusak oleh mereka, bukan. Kalau orang ruhaninya memang udah benar, ketemu komunitas penjudi, penjudinya tobat Pak, pasti tobat. Tapi kalau orang yang di dalamnya nih, dia ustadz soleh, antum nih jamaah soleh, di dalamnya belum jinak nih, sifat kebinatangannya itu, buasnya. Ketemu orang maksiat, benci yang muncul, neraka gitu. Itu belum beres seperti itu, belum beres tuh. Ya. Apalagi dibawa ke mimbar, ya. Udah jadi bahasa-bahasa di atas mimbar. Jadi wajarlah nanti jika ada di akhir zaman, di akhirat ya, bukan akhir zaman lagi, yang pertama dicemplungin neraka itu bukan pemaksiat, tapi guru-guru ngaji Pak, kayak kami ini ya, guru ustad kan ya, maka kita doa terus setiap hari, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari neraka. Ajirna minan nar itu hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, amalkan itu Pak. Orang jika berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, apa kata Nabi? Surga berdoa, ya Allah cepat masukkan dia kepadaku. Jika orang berdoa, ya Allah bebaskan aku dari neraka, neraka pun gak mau ketemu kita. Jadi jangan sombong, berdoalah seperti ini setiap hari. Oh Ustadz, saya mau yang punya surga, yang punya neraka. Oh itu iya juga, itu ilmu ma'rifatnya. Tapi secara latihan rohani kan di sini mainnya, latihan nafsiyah kita, jiwa kita biar tidak sombong. Maka beliau kasih semacam kaidah. Jika ingin kita beruzlah, nah ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan supaya nggak halu, nggak nanti diganggu oleh syaitan. Apa yang pertama kata beliau? Hendaklah orang yang beruzlah itu yahsul qablaha minal ilmi ma yusahhih bihi aqidata tauhidih. Sebelum dia beruzlah, menyepi, menyendiri, hendaklah dia mempunyai ilmu akidah yang dapat meluruskan tauhidnya. Maka dia wajib belajar akidah ahlus sunnah. Bapak tahu kan Lia Eden tadi yang saya cerita, yang aku sekarang katanya Jibril di badannya. Itu si Lia Eden itu solehah dulunya, suka bantu orang, tahajud setiap malam. Tapi dia tidak belajar akidah, cuma belajar wirid-wirid dari ahli kebatinan. Lalu apa yang terjadi pada dia? Kata dia nih ya, malam-malam pintu saya kunci,
Tiba-tiba ketika selesai sholat, ada yang berpakaian putih, kira-kira lebih putih dari ini Pak, menghampirinya, menyapanya, pakai assalamualaikum lagi. Padahal si yang putih-putih itu tidak pernah mengaku dia Jibril. Cuma si Lia Eden mengatakan itu Jibril. Apalagi kata dia, saya tidak pernah buka pintu, pintu sudah dikunci. Dia dari mana datangnya? Maka dia meyakini langsung dari langit. Awal-awal yang diajarin benar. Nah, ini hati-hati Pak. Allah itu menciptakan dua wali, wali syaitan, wali Rahman, wali Allah. Kepleset dikit si waliullah jadi wali syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara mengirim, kalau waliullah dikirim malaikat, wali syaitan dikirim mantan malaikat. Siapa? Tentara Azazil, tentara iblis. Karena Azazil iblis ini pernah dulu jadi malaikat dan pernah belajar ma'rifat mengenal Allah, memori itu tersimpan, diajarkan kepada tentaranya, disuruh tentaranya ini membisikkan kepada calon-calon wali ini. Jika dia tidak punya ilmu tauhid yang benar, awalnya kan kalamnya benar. Ayo baca ini, sedekah, bangun tahajud, baca ayat kursi. Disuruh baca ayat kursi loh Pak, disuruh baca kulhu. Tapi di belakang nanti dipelesetin. Udah sampai 40 hari, datang lagi dia dengan cahaya yang Masya Allah, engkau sekarang telah menjadi Rasulku. Wah, mulai bisikan begitu. Itu jadi Ahmad Musodek salah satu bentuknya. Itu jadi Lia Eden. Di Parung jadi Imam Mahdi Pak. Kopiahnya hitam kayak saya. Ya. Ada juga yang ngaku Imam Mahdi, macam-macam. Tinggal kita tanya. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, tanya aja, dia punya nama ruhani nggak? Kalau yang dia kasih nama yang dikasih bapaknya, wah laut itu, palsu itu, ya, halu, yang masuk was-was syaitan. Iblis ini dulu menggelincirkan moyang kita, Sayyidina Adam, benar nggak? Tergelincir nggak? Bisa tergelincir Pak. Nabi Adam bisa lewat sama iblis. Iblis ini punya ring satu, tentara-tentaranya 70.000. Kira-kira begitu. Kalau dijumlahin, bisa lebih, bisa kurang. Ini mereka langsung diajarkan ma'rifat oleh iblis. Inilah yang akan menggelincirkan wali-wali. Ini udah dihambang pintu kewalian, dia menjadi kekasih Allah. Dipelas sedikit aja udah. Kalau nggak belajar ilmu tauhid, lewat ya. Jadi wali syaitan. Sakti, ya sakti, bisa ngobatin orang, bisa pindah tempat, bisa mecah badannya, bisa ketemu di beberapa tempat di waktu yang sama. Di Jawa tuh ada istilahnya, apa, pancer-pancer gitu ya, apa namanya, ya, yang badannya bisa mecah-mecah, ketemu di tempat di waktu yang sama. Ada Pak ilmu begitu. Waliullah juga bisa begitu. Nah, ini kan mirip-mirip nih. Mirip-mirip Pak. Apa kata beliau? Apa faedahnya? Likai la yastahwiyahu syaitanu yuwaswisuh. Supaya syaitan tidak memperdayanya lewat bisikan-bisikan. Ya. Wahyu itu kan bisikan. Wahyu yang turun ke Nabi itu bisikan Pak. Ilham bisikan juga. Apa yang membedakannya? Ini bisikan dari Allah, dari malaikat, atau dari syaitan. Kalamnya hampir sama, tapi nanti muatan terakhirnya beda di tauhid dan syariat. Masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau sudah beruzlah lebih dari 25 tahun. Bayangkan Pak, ada yang kuat nggak 25 tahun? Mana ada ustadz sekarang kuat 5 tahun? Saya juga nggak kuat.
Ya, 25 tahun nggak bergabung dengan manusia, meninggalkan semua, nggak menikah, nggak ngapa-ngapain, cuma zikir menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Nggak boleh terbersit sedikit pun selain Allah, nggak boleh, batal dia. Tiba-tiba di tahun ke-20-an itu datang cahaya yang berlipat-lipat, mirip-mirip seperti yang diilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Di tengah ayatnya, nurun ala nur, nur berlapis nur, nur berlapis nur, cahaya di atas segala cahaya. Datanglah itu iblis yang 70.000 itu, datang yang pertama, datang yang kedua. Setan dari api bukan? Api mengeluarkan cahaya enggak? Bercahaya juga dia, Pak. Berlapis-lapis cahaya, sehingga dalam hatinya, wah kayaknya Allah nih. Bisa datang nggak? Bisa, Pak. Allah mendatangkan cahayanya bisa. Tapi Allah itu bukan zat, cahayanya itu bukan seperti itu. Berkalamlah kalam-kalam tauhid. Bagus-bagus. Karena setan itu tidak pernah ngomong kasar, Pak. Yang ngomong kasar itu sisi nafsiyah kita dalam diri. Kalau setan pasti ngomongnya halus. Ayatnya saya sudah bacakan dulu. Innilaka nasihun amin. Sesungguhnya aku, wahai Adam, orang yang sangat lembut, tulus, terpercaya untuk membimbingmu. Kalamnya begitu. Engkau akan aku bimbing, hai Adam. Engkau akan aku bimbing, hai Abdul Qadir. Keluarlah kalam-kalam. Betul-betul panjang kalam itu. Sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, wah ini kayaknya dari Allah nih. Tapi beliau belum percaya dulu. Tunggu, sabar. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Jadi ada suara dari kalam, dari cahaya itu. Apa katanya? Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia uzlah, dia belajar fikih dulu, Pak. Ya. Belajar akidah dulu. Dalam bab akidah ada satu bab. Orang kafir, orang mukmin jadi kafir jika dia menghalalkan yang pasti haram. Kecuali ini masih diperdebatkan nih haramnya. Lalu itu dihalalkan, itu lain cerita. Ini udah jelas apa kata yang ngomong, semua yang aku haramkan halal bagimu. Kata Syekh Abdul Qadir, syaitan, anta syaitan, anta iblis, kamu nih setan, kamu nih anak iblis. Cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Jadi ma'rifat syaitan dan ma'rifatullah bedanya cuma satu, Pak. Menghormati syariat. Satu itu aja. Jadi ketemu wali manapun nanti, pastikan dia tidak pernah berkalam menghina syariat. Zahirnya kita nggak lihat dia sholat nih, urusan dia. Zahirnya kita nggak lihat dia mungkin baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak pernah mengatakan apa itu Quran gitu. Sekarang nggak wajib lagi sholat. Wali kalau jadi wali nggak wajib sholat lagi. Kalau keluar kalam itu berarti dia bukan wali. Tapi kalau dia diam aja, Pak, jangan-jangan dia lagi ngelakon depan kita, nguji kita. Kan banyak wali-wali yang nguji kita. Kita ngelihat kolbunya atau ngelihat fisik, bertingkah di depan kita. Ya, itu banyak.